Oke, selamat malam, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Yeni pada diskusi kita pada malam hari ini. Jadi malam hari ini kita akan berdiskusi masih seputar publikasi. Nah, sebelum kita mulai, kita ucapkan selamat dulu kepada Bapak Dr. Gunawan atas capaiannya hari ini, yaitu hari ini Dapat mendapat hadiah. penghargaan sebagai dosen terbaik versi Sinta, ya, Science and Technology Index dalam rangka Dis Natalis Unram. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat Pak. Terima kasih. Ya, kita semua banyak belajar dari Bapak. Jadi semoga bisa terus berkarya dan semua karya-karyanya membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Tinggal tunggu transferan panitia ini. Ya, Ini bendaharanya kayaknya selamat. ada ini. Bendaharanya ada gabung sama kita. Oh, berarti tinggal tunggu aja, Pak. Tinggal tunggu transfer. Ya, jadi kita lanjut aja. Untuk malam hari ini, kita akan berdiskusi tentang pembuatan abstrak makalah ilmiah yang benar. Jadi, bagaimana seharusnya abstrak itu ditulis, kemudian komponen apa saja yang ada dalam abstrak, itu akan dibahas pada diskusi kita malam hari ini. Baik, langsung saja saya persilakan untuk Pak Gunawan, mungkin bisa membahas kira-kira penulisan abstrak yang benar itu seperti apa, Pak? Dan komponen-komponen apa saja yang harus ada dalam penulisan abstrak makalah ilmiah? Oke, terima kasih, Yen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Alhamdulillah ada beberapa bisa bergabung. Ini memang tidak kita rencanakan sedianya. Tidak kita rencanakan seluruh partisipan bergabung. Kami baru bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu pada hari ini, itu pun kita ambil sesi malam. Seperti tadi muncul di belakang latar moderator, kami beberapa, mungkin sekitar 1-2 minggu terakhir, sangat disibukkan dengan International Conference Education and Social Science. Nanti ada banyak juga video dari beberapa narasumber dari berbagai negara yang bergabung. Kami sudah siapkan videonya, nanti Bapak Ibu akan dapatkan video pemaparan setiap penyaji ya di sesi itu. Sedianya malam ini kami merencanakan ada diskusi terkait metode, tapi kita pending untuk besok. Jadi malam ini kita akan fokus menyelesaikan PR dari Bapak Ibu Guru yang abstraknya belum kita bahas, masih ada sekitar 10-an orang ya kalau tidak salah. Nanti kita akan bahas satu-satu, dan sebagai pengantar awal nanti ada komponen-komponen. Kami akan izinkan Bapak Ibu Guru yang lain memberi penilaian terkait abstrak temannya setelah melihat apa yang kami sampaikan di bagian awal. Izinkan saya share screen ke Bapak Ibu. Sementara posisinya kami mute seluruhnya. Mungkin dari Bapak Ibu tidak akan bisa ini dulu ya sementara, supaya tidak ada suara-suara lain masuk dan mungkin nanti mengganggu. Nanti di sesi tanya jawab kami akan, oleh admin kami, Bapak Ibu akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan jika ada. Di bagian awal bisa tayang slide-nya, sudah muncul?
Ya, sudah bisa, Pak. Sudah jelas. Oke, saya atur dulu. Ini penting dibahas di bagian awal karena saya lihat dari banyak judul yang dikirim oleh Bapak Ibu guru, termasuk abstrak yang dikirim ke kami, yang akan kita bahas. Ada beberapa yang sudah kita bahas di edisi yang awal. Kalau misalnya kita akan seleksi dengan sangat ketat versi jurnal-jurnal tujuan, banyak dari naskah-naskah itu gugurnya di bagian awal karena bagian judul dan abstraknya tidak pas sesuai kebutuhan. Sehingga malam ini kami bersama tim, sebelum masuk ke metode, nanti ada yang kita seminggu ini sepertinya akan banyak bahas. Kebetulan kita akan menyambut Hari Guru besok, insya Allah. Jadi selamat Hari Guru Bapak Ibu Guru semuanya, dan akan banyak video kita akan rilis besok, dan akan ada webinar juga yang akan kita adakan mungkin di sesi siang ya, dengan banyak narasumber. Nanti kami akan kirim linknya untuk bergabung. Tema diskusi kita malam ini, cara membuat abstrak makalah ilmiah yang benar. Nanti di bagian akhir itu ada pembahasan abstrak dari peserta workshop karya tulis ilmiah. WKT ini workshop karya tulis ilmiah bagian yang kedua. Bapak Ibu, kami perlu ingatkan di bagian awal, yang perlu ada di dalam abstrak itu minimal bagian-bagian ini. Jadi di abstrak itu sebaiknya ada latar belakang, kalaupun singkat. Boleh 1 atau 2 kalimat saja. Jadi boleh 1 kalimat, boleh 2 kalimat. Kemudian di dalam abstrak itu juga harus ada tujuan penelitian atau tujuan penulisan, karena ada juga beberapa tulisan yang sifatnya studi literatur. Jadi mungkin tidak ada penelitian, tidak ada metode yang digunakan selain studi literatur dan studi dokumen misalnya. Kemudian di bagian abstrak juga Bapak Ibu guru nanti harus menyertakan metode penelitian. Desainnya seperti apa, kalau dia PTK disebut PTK, tahapnya apa saja, kemudian subjek atau objek penelitiannya apa, instrumen yang digunakan apa saja, kemudian kalau ada data, tidak apa-apa disebut diolah seperti apa, tidak harus detail ya, tidak perlu ada rumus-rumus apa begitu, tidak perlu. Kemudian di bagian abstrak juga kita boleh memunculkan hasil dari penelitian yang dilakukan atau kesimpulan yang kita dapatkan. Di dalam jurnal-jurnal yang kategorinya cukup bagus, di Sinta 2 misalnya, Sinta 1, apalagi di jurnal-jurnal internasional, di abstrak itu juga kita akan sertakan novelty. Kebaruannya apa yang baru di dalam penelitian itu. Atau kita bisa tulis di situ juga kontribusinya apa, atau implikasinya dalam pembelajaran kita, kalau misalnya belajar, atau implikasinya pada bidang ilmu kita, itu bisa disertakan di sini. Di abstrak juga Bapak Ibu nanti ada kata kunci, keyword ya. Kata kunci itu bisa maksimal 5 kata atau 5 frase. Jadi 5 kata, misalnya kalau kita menulis hasil belajar itu dihitung 1 frase. Jadi boleh ada 5 frase paling banyak. Umumnya seperti itu, di masing-masing jurnal juga bisa beda-beda. Kemudian sesuai tema tadi, bagaimana cara bikin abstraknya? Jadi yang benar itu seperti apa sebenarnya? Nah, ini yang perlu kita diskusikan malam ini. Nanti Bapak Ibu boleh ikut komentar. Yang pertama, kita mulai menulis abstrak sebaiknya setelah naskah selesai. Jadi penelitian kita sudah ada gambaran data kita, itu abstraknya bisa ditulis. Kita sudah tahu hasilnya, kita sudah tahu metodenya seperti apa, kita sudah dapat kesimpulannya.
nanti tinggal dideskripsikan saja. Umumnya kalau naskah itu belum tuntas, beberapa bagian itu tidak terdeskripsi dengan baik. Kendalanya seperti itu. Kemudian kita akan pilih latar belakang, tujuan, kesimpulan utama dari naskah kita untuk dicantumkan di dalam abstrak. Kita sudah punya poin-poin pentingnya, itu kita sertakan supaya di abstrak itu ada. Jadi abstrak ini bagian yang akan mendorong orang membaca lebih jauh. Jadi kalau abstraknya bagus, kita mungkin akan membaca seterusnya. Bisa juga nanti dirujuk sebagai rujukan penelitian-penelitian pembaca ya. Jadi ada salah satu tulisan kami yang rujuk itu banyak sekali, padahal itu penelitian yang sangat sederhana terkait variasi model pembelajaran di masa pandemi. Itu kami tulis dari data yang sangat sederhana. Saya lihat dibanding semua tulisan saya sejak saya pertama menulis, itu adalah tulisan yang paling banyak orang baca. Padahal sangat sederhana datanya. Kemudian yang ketiga, kita akan menentukan kalimat-kalimat kunci atau frase-frase penting pada bagian-bagian baik metode dan seterusnya untuk disertakan di dalam abstrak. Nah, ini penting untuk jadi catatan kita supaya apa yang nanti akan kita tuliskan bagian-bagian itu di abstrak itu ada. Jadi ini saya identifikasi supaya Bapak Ibu ketika menulis abstrak bisa menjadikan ini sebagai pedomannya di dalam menulis itu. Yang keempat, kita akan identifikasi hasil utamanya apa saja yang kita temukan di bagian hasil supaya diisi nanti di abstrak. Nah, setelah poin 2-4, kalau yang tadi kan yang awal itu sebaiknya setelah selesai baru kita tulis. Nah, poin yang kedua, ketiga, keempat, ini kita akan gabung, kita akan jadikan dalam satu paragraf dengan urutan yang sudah umum ya. Ada pendahuluan, ada metode, ada hasil, ada kesimpulan. Boleh ditambah novelty, boleh ditambah rekomendasi di bagian akhir. Ini kalau misalnya ini sudah dapat, ada ketentuan-ketentuan penting yang harus dipahami Bapak Ibu. Jadi yang pertama, pastikan paragraf yang tadi disusun itu tidak mengandung komponen-komponen yang di bawah. Yang pertama, di dalam paragraf itu tidak ada informasi baru. Yang di dalam makalah kita tidak ada. Sebaiknya di abstrak itu tidak ada yang seperti itu. Kemudian tidak ada nama, istilah, atau kata apa saja yang tidak terdefinisi. Jadi tidak ada penjelasannya di dalam naskah yang lebih lengkap di dalam. Itu kalau tidak terdefinisi masuk. Kemudian tidak perlu ada pembahasan atau citasi literatur lain, sehingga di dalam abstrak itu tidak disarankan ada referensi. Tidak boleh ada nama, tidak boleh ada tahun, seperti biasanya kita lihat di bab 1 atau di bab 2. Jadi kalau misalnya hasil penelitian itu kan ada, kita sering menemukan rujukan-rujukan, di abstrak tidak boleh ada itu. Kemudian bagian-bagian yang tidak begitu penting, termasuk yang terlalu rinci, rincian yang tidak penting intinya, itu tidak perlu digunakan. Jadi kalau misalkan kita menyebut PTK saja, kita akan sebut PTK, kemudian kita akan mengambil datanya menggunakan apa-apa, begitu. Nah, itu sepertinya cukup untuk gambaran awal. Nanti komponen-komponen lengkapnya itu bisa diisi di bagian metode, di bagian tersendiri di dalam naskah. Di abstraknya tidak perlu terlalu rinci karena tidak harus seperti itu. Kemudian yang ketujuh, kita akan eliminasi informasi-informasi tambahan yang dapat mengganggu fokus tulisan. Jadi jangan kita campur-campur, intinya ada kita sedang membahas apa, nanti di situ ada apa, kita tambah lagi yang lain. Nah, itu yang banyak di abstrak Bapak Ibu guru itu.
Jadi terlalu banyak informasi tambahan yang mengganggu fokus tulisan yang direncanakan. Kemudian yang kelima, di sini ada keharusan kita memeriksa kembali konsistensi ya, kesesuaian antara abstrak kita dengan isi dari makalah yang dibuat. Jadi setelah kita baca, saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa mengetahui apakah abstrak dengan isinya sesuai apa tidak, antara judul dengan komponen-komponen yang lain konsisten apa tidak. Nah, ini kita bisa mengecek kembali. Kita bisa melibatkan pihak lain untuk memeriksa. Jadi seperti yang disampaikan lalu, kalau kita ingin mencari salah tulisan kita sendiri, umumnya karena kita yang buat, kita berasumsi sudah baik-baik saja. Jadi kita bisa melibatkan pihak lain untuk mengoreksi apa yang sudah kita kerjakan itu. Kemudian yang terakhir, kita akan memeriksa kesesuaian antara abstrak final kita dengan ketentuan di jurnal tujuan. Jadi karena setiap jurnal tujuan itu ada beda-beda stylenya. Ada yang jumlah katanya ditentukan, ada 100 kata misalnya, ada yang maksimal 150 kata, ada yang sampai 200 kata, ada juga yang mengizinkan lebih banyak, sampai 250-300 kata. Kemudian ada kata kunci, ini juga masing-masing jurnal menempatkannya berbeda, ada yang ditaruh di bawahnya, ada yang dipasang di sampingnya, ada yang kata kuncinya tidak boleh kata kunci yang ada di judul, ada yang juga tidak mempermasalahkan hal itu, dan itu tidak masalah. Nah, ini gambaran-gambaran besar terkait dengan abstrak. Jadi perlu ini kami munculkan di awal karena saya baca-baca abstrak yang masuk, sepertinya Bapak Ibu Guru belum mengerahkan segenap kemampuannya untuk bisa membuat abstrak yang lebih baik. Jadi mudah-mudahan nanti setelah menyimak 10 poin ini, Bapak Ibu bisa membuat abstrak yang lebih baik dari yang sudah dikirim sebelumnya. Jadi karena kami tetap berharap naskah-naskah yang masuk, Bapak Ibu, ada yang bisa terbit, kita bantu untuk terbit dalam edisi terdekat di bulan Desember 2021. Nah, ini ada contoh abstrak yang dikirim oleh Bapak Ibu Guru. Terus ke belakang itu adalah contoh-contoh abstrak, dan saya akan memberi kesempatan masing-masing Bapak Ibu yang hadir memberikan komentar pada abstrak ini setelah tadi melihat komponen apa yang harusnya ada, kemudian melihat abstrak ini apa yang perlu diperbaiki. Sehingga nanti Bu Eli, ini abstrak dari Bu Eli Mulyati di SMP Negeri 1 Wera ya. Jadi kami akan beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu terkait abstrak ini, kami persilakan sebelum saya komentar. Silakan, ada? Belum ada sepertinya, Pak. Masih bingung-bingung. Ya. Saya sempat print slide-nya semua, supaya kalau ada yang komen nanti bisa kita beri penjelasan. Ada Bapak Ibu? Kita lihat di judul ya. Judul beliau bagus, ada pemanfaatan smartphone sebagai media belajar pada, sebentar dia tertutup. Oke, pada mata pelajaran bahasa Inggris pada masa pandemi COVID-19, ada tagar stay at home, guru dan siswa kelas 11 SMP Negeri 1 Wera. Jadi yang pertama di dalam penulisan judul minimal beberapa jurnal
itu huruf awalnya itu huruf besar. Memang bahasa Indonesia yang baik dan benar itu begitu ya. Ada beberapa jurnal yang setiap huruf awalnya itu adalah huruf besar, kecuali kata-kata sambung. Jadi ini ada tempat juga SMP Negeri 1 Wera, itu juga SMP-nya huruf besar semua, Wera, W-nya huruf besar, N negerinya, N-nya huruf besar, kelas 11-nya juga sama, begitu juga dengan kata-kata yang awal. Tapi saya tidak akan bahas bagian itu, saya pikir Bapak Ibu guru semuanya sudah paham. Hanya saja bagian ini bisa dibuat lebih sederhana, ada pemanfaatan smartphone sebagai media belajar, mata pelajarannya boleh tidak ditulis, media belajar bahasa Inggris. Kalau sudah kita sebut bahasa Inggris, maka dia sudah artinya mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian pada masa wabah pandemi COVID-19, bisa juga kita sederhanakan pada masa pandemi COVID-19. Di wabahnya tidak ditulis pun tetap wabah itu masuk. Kemudian stay at home, guru dan siswa tidak perlu ditulis, kita langsung tulis di kelas 9 ya, kelas 9 SMP Negeri 1 Wera. Jadi pada masa pandeminya boleh di tengah, boleh di belakang. Ada saran yang lain? Dipersilakan. Kalau bisa, dibuat sependek mungkin dengan maksud yang sama. Dari Yeni mungkin ada syarat? Mirip-mirip sih Pak. Jadi cuman merubah kata-katanya aja sih. Jadi pemanfaatan smartphone sebagai media pada mata pelajaran bahasa Inggris. Oke. Selama pandemi COVID-19 itu aja. Ya, saya buat pin di ini biar muncul. Bapak Ibu lain kalau ada komentar sudah boleh berkomentar, diizinkan. Kalau ada ya. Kalau belum ada saya lanjutkan tanggapannya. Kalau kita baca paragraf ini ada 3 paragraf. Ada banyak komponen yang tadi harus ada di abstrak itu tidak ada di situ. Tujuannya tidak ada. Kemudian metode yang beliau gunakan juga belum ada. Kemudian hasilnya juga belum ada. Ini masih sebatas tinjauan ya, tinjauan literatur, informasi-informasi. Jadi bagian-bagian itu belum muncul. Tadi juga seperti yang kita sampaikan sebelumnya, abstrak itu tidak perlu dalam paragraf-paragraf, dan nanti kalau sudah lihat template tinggal mengikuti saja, tidak perlu terlalu pusing dengan itu. Kemudian kita akan buat kalimat-kalimat yang lebih efektif, efisien ya. Ini ada beberapa yang berulang, jadi misalnya menghadapi wabah COVID-19 yang sedang melanda negeri kita, itu tidak biasanya abstrak jurnal yang kita akan kirim ke jurnal itu seperti itu. Jadi di manuskrip kita pesannya kalau bisa dibuat lebih singkat dengan maksud yang sama dibuat lebih singkat. Kemudian kita mungkin berinfo kenapa perlu smartphone, kemudian digunakannya seperti apa, karena apa aplikasinya ada di dalam smartphone itu, apa antisipasinya di sekolah tertentu yang kan tidak boleh kadang sekolah itu bikin aturan tidak boleh bawa HP. Tidak boleh bawa HP. Nah, ini kalau misalnya kita belajar untuk di rumah, nah, kita harus pastikan di tempat yang akan menggunakan itu sinyalnya mendukung untuk pembelajaran. Jadi
tidak selalu smartphone itu berfungsi kalau di tempat yang sinyalnya tidak ada. Ya, nanti hanya untuk main catur itu. Saya biasanya kalau tidak ada sinyal di HP itu untuk main catur. Main catur berdua dengan HP. Mengisi waktu. Kemudian mungkin bisa dipilih kalau mau ditulis bisa fokus pada platform tertentu. Jadi kalau misalnya ini kan variasi kemampuan siswa maupun orang tua. Siswa kita kan beda-beda ya. Jadi bisa mulai menulis kalau misalnya dia seragam Google Classroom saja dulu. Jadi kalau misalnya nanti akan ada di Zoom, Cloud Meeting, apa sudah support mereka dengan pulsanya untuk mengikuti Zoom, anak-anak SMP, karena kami rasakan di kampus pun kendala ini ada. Di bayangan saya di SMP juga lebih repot lagi menyiapkan urusan ini. Kemudian supaya lebih fokus, platformnya mungkin dibahas, dipilih salah satu. Platform apa gitu yang dipakai terlebih dahulu, baru dijadikan sebuah tulisan. Kecuali kita sedang menulis studi literatur, penggunaan smartphone dengan banyak aplikasi beda-beda, maka kita harus menyimpulkan di antara bacaan-bacaan kita itu, di antara semua platform itu yang paling banyak digunakan platform apa, yang paling mudah digunakan untuk belajar itu platform yang mana, yang paling cocok dengan siswa Bapak Ibu guru platform yang mana. Itu lebih bagus begitu. Dibanding dibuat terlalu umum, nanti yang baca enggak ada. Saya pikir komentar saya terkait abstraknya Bu Eli, judulnya bisa disederhanakan seperti pesan kami di awal, nanti tinggal memperbaiki saja ke bagian-bagian yang belakang. Kemudian kita lihat abstrak yang kedua. Nah, ini punya Bu Cindra. Bu Cindra itu judulnya, saya lihat karena di layar saya ini tertutup dengan beberapa menu-menu Zoom ya, yang dia munculnya di bagian atas. Jadi di sebelah kanannya, karena saya ingin Bapak Ibu guru tetap bisa saya lihat, jadi tetap masih muncul posisi masing-masing Bapak Ibu guru, sehingga bagian kanannya saya tidak bisa lihat dengan baik, sehingga saya sempat print abstraknya Bapak Ibu guru peserta ini. Bu Cindra, judulnya itu ada efektivitas model pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran fisika kelas 12 MIPA pada pokok bahasan hukum OM di SMA Negeri 2 Jonggat tahun pelajaran 2021-2022. Ini berarti sedang. Bu Cindra ini teman kuliah saya dulu. Jadi teman sekelas, di antara yang pintar di antara teman-teman kami. Ada beberapa bagian terkait dengan catatan ini. Jadi yang pertama, kami sempat berikan highlight ya, di bagian-bagian yang diberi warna kuning itu. Jadi yang Bu Cindra, yang pertama nanti, karena di sini disebut model pembelajaran, perlu dipikirkan, karena setiap model itu butuh sintak. Ya. Sintaknya apa, perlu muncul sebagai tahapan-tahapan di dalam metodenya. Kemudian di sini ada mata pelajaran di judul ya. Di situ juga ada pokok bahasan. Kalau sudah kita sebut hukum OM, saya pikir tidak mungkin pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ketika kita sudah memilih mata pelajaran fisika, sub pokok bahasannya boleh tidak dimunculkan, atau sebaliknya pokok bahasannya kita munculkan, dan pelajaran fisikanya tidak perlu ditulis supaya tidak double.
Ini bagian-bagian apa teknik kita menyederhanakan judul sebenarnya. Kemudian di Bu Cindra juga ada catatan, saya lihat di tata tulis saja ya, di tata tulis ada beberapa bagian saya lihat yang di perinan ini terkait huruf besar, huruf kecil, tapi itu saya pikir hanya kemarin karena ngejar-ngejar kita kirim buru-buru saja. Kemudian perbaikan struktur kalimat, ada yang mungkin terlalu panjang, yang menurut ini tidak boleh ada di abstrak. Jadi ini yang tadi disampaikan, tidak boleh ada referensi rujukan. Kalaupun tidak disebut tahunnya, tidak disarankan ada menurut di situ. Kemudian tujuannya untuk mengetahui efektivitas. Nah, di video sebelumnya sempat kita bahas dan kita sarankan agar kata mengetahui itu tidak muncul di judul ya. Kita boleh pilih menguji, kalau dalam bahasa Inggris examine ya. Jadi tujuannya menguji atau mengukur atau kata-kata operasional yang lain yang lebih menunjukkan bahwa kegiatan itu akan ada aktivitas kita mengerjakan sesuatu. Jadi kalau hanya ingin tahu, kita tidak harus riset, kata beberapa orang. Kita bisa searching di Google, kita bisa bertanya ke teman-teman kita, dan kita sudah bisa tahu jawabannya. Jadi kata-kata di tujuan itu penting. Kemudian di sini ada penelitiannya. Beliau menulis di sini penelitiannya kualitatif. Tidak masalah di jurnal itu kita ambil kualitatif, kita ambil kuantitatif, kita ambil research and development, kita mau ambil action research, kita mau ambil school action research, kita mau ambil research and development, boleh ngambil juga mixed method dengan macam-macam, dan itu tidak masalah, hanya saja perlu disesuaikan jenis penelitian dengan tujuannya, dengan aktivitas yang dilakukan saat penelitian, sesuai apa tidak. Tadi muncul di sana itu apa ya? Konsistensi di dalam isi naskah. Dari judulnya, tujuannya, metode yang digunakan, dengan penyebutannya di dalam. Itu harus dijaga. Saya tidak melihat di sini hasilnya, mungkin belum ya, karena sepertinya sedang penelitian. Karena hasilnya nanti dapat digunakan, berarti hasilnya belum ada. Di abstrak ini belum tergambar hasil. Ini adalah rekomendasi di akhir, dan bagian hasil kesimpulan aslinya belum muncul. Dan Bapak Ibu, tadi sempat muncul di sana ya, ada kata kunci itu maksimal 5 kata atau 5 frase. Jadi kalau misalnya kita ambil pembelajaran berdiferensiasi, nah itu 1 frase, dihitung 1. Minat berarti sudah ada 2, 1 kata dan 1 frase. Tidak boleh di dalam kata kunci itu ada kata dalam kurung, tidak boleh. Jadi ada kesiapan belajar, ada dalam kurung, readiness, nah itu tidak boleh. Ada murid lagi di belakangnya. Ini tidak disarankan seperti itu, sehingga ini pasti akan jadi bagian yang Bapak Ibu diminta koreksi nanti kalau misalnya dikirim. Kemudian ada profil belajar murid, ada konten, proses, dan produk. Sudah berapa itu? Banyak banget ya. Ada 1 frase, 1 kata, dan ada banyak kata berikutnya. Nah, itu tidak disarankan begitu. Ada tambahan, Yeni, atau dari Bapak Ibu guru yang lain? Dari baca-baca itu? Mungkin ini Pak, dari abstrak-abstrak yang pertama tadi, kemudian yang kedua tadi, itu
saya lihat masalahnya ada pada masing-masing komponen abstraknya. Jadi misalkan latar belakang itu kira-kira berapa kalimat, kemudian pada bagian hasil penelitian itu hasil penelitian seperti apa yang disajikan. Karena ada yang misalnya kalau rumusan masalahnya banyak, apakah semua hasil penelitian itu harus dicantumkan atau bagaimana? Nah, mungkin lebih ke porsi dari masing-masing komponen, Pak, biar jadi tadi di bagian awal itu kan kita ambil kalau misalnya ada abstrak, kemudian hasilnya banyak, kita ambil poin penting yang bisa mewakili data yang banyak. Itu yang kita munculkan di sini. Jadi tidak perlu setiap hasil dimunculkan sehingga nanti terlalu ramai. Oh Pak, datanya banyak sekali. Nah, saran saya kalau ketemu yang begitu, jangan jadi satu tulisan, dibuat jadi beberapa tulisan berbeda-beda sehingga nanti lebih banyak peluang untuk ditulis. Ada lagi dari Rahmat, ada tambahan? Melihat abstrak itu dari Pak Rahmat atau Pak Hamdan di SMA 1 Peraya? Oke, tidak ada. Alhamdulillah. Kita akan lihat ke judul yang ketiga, karena banyak masih judul ini. Nah, ini judulnya Ibu Hulwata ini. Kalau lihat dari abstrak ini, beliau di Lombok Timur. Di MTS Negeri 1 Lombok Timur. Judulnya panjang sekali dan ada banyak catatan kita terkait judul beliau. Tadi ada tujuan untuk mengetahui, sudah kita bahas tadi. Kemudian di abstrak itu tidak perlu ada alamat lengkap ya. Jadi sekolah, subjek penelitiannya siswa, kelas berapa, sekolah, berlokasi di jalan, ada desa, nanti ada RT, RW. terlalu rame, nanti tidak menarik, nanti tidak ada yang baca abstraknya. Jadi justru kalau terimanya begitu nanti nggak dibaca dan tidak jadi dimuat karena ditolak oleh redaksi. Terkait dengan ini struktur kalimatnya kita ubah. Kemudian di sini ada juga muncul ada 9 laki-laki dan sekian perempuan itu. Jadi kalau misalnya keperluannya tidak, Bapak Ibu tidak sedang menceritakan perbandingan gender, ada sekian laki-laki, sekian perempuan, tidak perlu disebut juga, enggak apa-apa, kecuali Bapak Ibu memang merencanakan membandingkan kemampuan antara male and female student, jadi laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya tidak keperluannya itu, cukup disebut sebanyak 25 orang itu. Kemudian kalau sudah ditulis penelitian ini termasuk dalam penelitian classroom action research, penelitian tindakan kelas. Dari kalimat itu saja sudah muncul ada 4 kata penelitian dan itu sangat tidak baik ya di dalam struktur bahasa. Ada penelitian termasuk dalam penelitian, classroom action research penelitian juga, ada garis miring penelitian tindakan kelas, mengacu pada dan seterusnya. Nah, ini tidak disarankan begitu, nanti diperbaiki Bu Hulwata ini dan siapa saja Bapak Ibu guru yang polanya sama diperbaiki. Kemudian materi, kalau judulnya ramai sekali ya, kami tidak sarankan begitu. Jadi hasil belajar PKN dalam kurung materi, bla bla bla, panjang sekali, itu nanti diisi saja di metode materinya apa. Terkait itu mungkin perbaikan kata-katanya nanti diperbaiki sendiri saja.
kita tidak perlu bahas bagian-bagian ini supaya Bapak Ibu nanti bisa, kami percaya bisa diperbaiki sendiri. Kita lihat yang berikutnya, ini punya Pak siapa? Pak Ilham. Pak Ilham. Pak Ilham. Example ya, non example mana Pak Ilham? Judulnya belum terlihat. Tidak ada memang, beliau hanya Oh. kirim abstrak. Jadi ada Pak Ilham di SMA ya, SMA Negeri 1 Batu Kliang. Tahun pelajaran 2021-2022 ada example dan non example. Ini ada beberapa catatan yang beliau buat. Di sini ada model pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar. Model pembelajaran itu tidak bertujuan begitu, Bapak Ibu. Jadi yang perlu ada di dalam abstrak itu tujuan penelitiannya. Model pembelajaran itu diterapkan untuk mencapai tujuan itu. Jadi bukan modelnya yang bertujuan. Ini koreksinya nanti di situ. Kemudian di sini ada cluster random sampling, ya, tidak masalah. Boleh disebut, boleh tidak disebut. Harusnya ketika disebut cluster random sampling, ada informasi kelas yang terpilih kelas yang mana. Jadi sampling nanti kita akan bahas tersendiri. Ada yang random, ada yang non-random. Jadi ada random sampling, ada yang non-random sampling. Cluster random sampling, ada stratified random sampling, ada two-state random sampling, dan yang non-random juga ada beberapa ya, nanti bisa ditanyakan kalau misalkan masih ingin dibahas. Kemudian datanya dikumpulkan menggunakan dokumentasi dan tes. Jadi kalau Bapak Ibu memilih ini, sebaiknya ada informasi yang didokumentasi itu apa. Kemudian tesnya untuk mengukur apa. Paling tidak minimal ada itulah. Jadi tesnya kalau misalnya kami kadang di beberapa revisi naskah kami yang dikirim, itu ada informasi kalau kita sebut tesnya bentuknya apa, IC atau pilihan ganda atau bentuk yang lain, kemudian jumlah item tesnya berapa, paling tidak muncul angka itu. Kemudian di sini ada informasi hasil pretest, siklus 1 KKM sekian, siklus 2 KKM sekian, dan kalau misalnya redaksinya mirip-mirip, hanya berulang begini, mungkin bisa dirangkum jadi satu, hasilnya siklus 1 sampai siklus ini berturut-turut angkanya ini gitu. Jadi lebih pendek kalimatnya. Kemudian kata kuncinya juga tadi ada kata penting di sini yang tidak muncul. Jadi ada dimensi 3. Nah, dimensi 3 itu masuk kata kunci di judul. Ini saya tidak tahu karena judulnya kan tidak ada yang dikirim ke kita. Sehingga mungkin nanti perlu dipertimbangkan. Kata kunci itu Bapak Ibu akan membantu kita di dalam pencarian di mesin pencari di Google ya. Jadi semakin banyak yang kita isi, semakin besar peluang naskah kita ditemukan kalau ada orang cari. Cuma tidak terlalu banyak juga. Jadi kalau terlalu banyak malah tidak bagus. Tadi kami membuat mungkin sekitar maksimal 5, itu yang umum kami pakai. Bisa disesuaikan dengan masing-masing jurnal tujuan. Ini cukup, ini punya Pak Ilham ya. Ini punya Pak Taufik, Muhammad Taufik. Dari sekolahnya beliau di SMA Negeri 9 Mataram.
Pak Taufik mengangkat judul peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa melalui model pembelajaran discovery learning bermedia LKS berorientasi HOT. HOT itu higher order thinking skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan HOT, karena memang kita sedang disarankan untuk riset-riset ada HOT-nya ya. Jadi kita sedang dipesan membekali peserta didik kita, siswa atau mahasiswa kami untuk dibiasakan berpikir secara kritis, berpikir secara kreatif dalam penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, dan keterampilan-keterampilan yang lain. Bagi nanti yang tertarik dengan ini, sebaiknya dipilih salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi yang mana yang direncanakan. Karena kalau misalnya semuanya nanti tidak fokus dia. Di sini ada beliau menerapkan PTK ya, PTK. Penelitian tindakan kelas ini bertujuan menerapkan model pembelajaran discovery learning bermedia LKS berorientasi HOT pada materi dimensi 3 sebagai upaya bla 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 bla. Panjang. Ini kebiasaan kita orang Indonesia bikin kalimat panjang-panjang. Jadi biasakan menulisnya singkat-singkat. Ini bisa jadi 2 atau 3 kalimat. 3 kalimat bisa. Sehingga nanti kalau diartikan, dibuat dalam bahasa Inggris, kalaupun diterjemahkan dengan Google, itu hasilnya lumayan bagus kalau dia pendek-pendek. Sepanjang jelas subjeknya, predikatnya, objeknya, keterangannya, kalau ada, kita biasanya menulis panjang-panjang. Dan itu nanti kalau ditranslate jadi aneh bahasa Inggrisnya. Jadi abstrak kita nanti di akhir itu dalam 2 bahasa atau minimal dalam 1 bahasa Inggris. Bahasa Inggris saja, kalau yang 2 berarti ada Inggris, ada Indonesianya. Kemudian hindari penulisan subjeknya terdiri dari 19 siswa dan 18 siswi. Karena di dalam struktur bahasa nanti siswa dan siswi ini sama-sama diartikan student ya oleh Google Translate. Jadi kalau yang Bapak maksud ingin membagi mereka dalam identitas gender seperti ini, jadi bisa memilih 19 laki-laki dan 18 perempuan. Sehingga ketika ditranslate dia akan jadi male and female student. Kemudian ada instrumennya, lembar observasi, ada tes akhir, siklus 1, ada kualifikasi, dan seterusnya. Beberapa masih diisi, belum diisi karena penelitiannya masih berjalan mungkin ya. Belum tuntas ini, sehingga kami tetap hargai keterlibatan beliau mengirimkan tugasnya, mengirimkan abstrak sebagai bagian dari keterlibatan kita di dalam kegiatan ini. Ada tambahan Bapak Ibu yang lain? Silakan. Ada? Oke, alhamdulillah. Bagus juga kalau tidak ada pertanyaan. Saya kembali ke slide. Ini slide siapa ini? Panjang sekali. Ini Pak Taufik sudah. Slide berikutnya tidak terprint sepertinya. Kita cari identitas pemiliknya di dalam tulisan.
eh, sambil kita baca sama-sama. Beliau punya tujuan, ada 4 tujuannya. Pertama, menguraikan tahapan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui penguatan karakter. Yang ketiga, mengetahui capaian penguasaan konsep matematik di SMP Negeri 5 Sapi, mengetahui capaian keterampilan matematik. Bapak Ibu, terlalu banyak data di dalam satu riset, di dalam satu publikasi, bisa bagus untuk saling menguatkan, tapi biasanya akan menyebabkan dia tidak terlalu fokus ketika kita bahas. Sehingga saran saya, penelitian dengan data yang sangat banyak jenisnya, itu bisa dibagi-bagi menjadi beberapa tahapan publikasi. Bisa dibagi mungkin dari ada 4 masalah, bisa dipublikasikan menjadi 4 yang berbeda atau 2-2. Tentunya nanti judul tidak boleh sama, latar belakangnya juga dibuat berbeda, sehingga tidak ketemu similarity termasuk dengan dokumen kita sendiri. Jadi karena aturannya seperti itu. Yang menarik dari bagian ini adalah kalau kita lihat kesimpulannya, karena tadi ada 4 tujuan, kita lihat ada 4 kesimpulan, kelihatan konsisten, tapi ada beberapa bagian yang perlu kita koreksi. Jadi yang pertama, tujuannya tadi menguraikan tahapan, dan ini tidak pas sebenarnya, karena tahapan-tahapan ini bukan hasil dari penelitian yang sedang dilakukan, ini hanya bagian dari referensi. Sehingga kalau memang disusun tahapannya sebagai luaran, maka di tujuan itu tujuannya membuat atau mengembangkan sesuatu sehingga ada yang baru yang dihasilkan. Kemudian tadi yang mengetahui nanti disesuaikan. Jadi kalau akan di bagian kesimpulan ini ada pelaksanaan pembelajaran berbasis etnomatematik, berdiferensiasi, berbantuan lembar literasi, Ratu Bundar, memperkuat karakter yang tercermin dari aktivitas positif siswa dan respon. Jadi bayangannya antara yang dibuat di tujuan awal dengan yang ada di sini juga kurang pas. Jadi koreksi lagi sama-sama. Ini ada muncul pertanyaan di chat. Iya Pak, dari Bu Intan tentang bagaimana cara mengecek similarity. Ya, terima kasih. Saya tidak muncul. Oh, ini baru muncul. Dari Bu Intan Sahmadesti, Bu guru di SMA 2 Sumbawa, masih bertugas di SMA 2, Bu Intan? Masih Pak, guru, cuman guru-guru aja, guru-guru aja Pak. Sambil menunggu kesempatan yang lain. Similarity itu bisa dicek dengan banyak ya. Ada Turnitin, ada yang bisa dicek secara online juga. Jadi nanti seluruh dokumen Bapak Ibu kita akan cek similarity-nya. Nanti kami akan lihatkan karena muncul di situ dokumen ini sama dengan ini, ada di web ini dari website, ini dari tugas mahasiswa dan lain-lain, itu muncul di kesimpulan akhir dan kita akan diinformasikan berapa persen tingkat kesamaan, dan kalau misalnya terlalu tinggi, itu nanti disarankan kita perbaiki. Nanti kita bisa tayangkan
salah satu contoh mungkin hasil pengecekan Turnitin ya, salah satu dokumen. Nanti kita coba bisa tayangkan di akhir. Terima kasih Bu Intan. Ada yang lain ingin disampaikan? Sepertinya belum ada, Pak. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut, biar cepat. Ini ada dari Bu Nur Azizah. Sekolahnya di mana ini? SMA Negeri 1 Batu Layar. Bu Nur Azizah di SMA Negeri 1 Batu Layar. Beliau menulis judul ada upaya peningkatan hasil belajar kimia melalui penerapan pembelajaran kooperatif tipe TPS. Jadi kalau misalnya yang umum ya, yang umum Bapak Ibu, singkat yang di dalam itu singkatannya, bukan TPS kemudian panjang di dalamnya. Terbalik konteksnya. Pada siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Batu Layar, judulnya tidak apa-apa seperti itu, nanti tipe think per share-nya langsung pakai, TPS-nya dicoret saja supaya tidak bikin judulnya tambah panjang. Abstrak beliau telah dilakukan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan bisa sebenarnya tujuannya dengan judul beliau ini adalah meningkatkan hasil belajar kimia. Jadi penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar kimia melalui bla bla dan seterusnya. Di sini ada penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus, di mana siklus 1 dan 2 terdiri 2 pertemuan, sedangkan siklus 2, ini versi asli beliau ya, tapi dugaan saya ini siklus 3, terdiri dari 1 pertemuan, berarti ada 3 pertemuan. Kemudian data didapat dari observasi dan tes hasil belajar, observasinya menggunakan lembar observasi, dan tesnya menggunakan lembar evaluasi berupa tes uraian. Nah, ini juga mubazir ini. Jadi tes hasil belajar, jadi tesnya bentuknya apa, berapa uraiannya sudah muncul, ada berapa item soal, diberikannya kapan, apa diberikan setiap akhir siklus, atau nanti diadakan di akhir. Ini karena ini PTK, boleh dia dalam siklus-siklus tesnya. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkan pembelajaran, terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa dari siklus 1 ke siklus 2. Di sini tiba-tiba muncul ada aktivitas ya, karena di tujuannya tidak ada. Jadi di bagian hasil beliau tulis ada peningkatan aktivitas belajar. Nah, di tujuannya tidak ada, di judulnya juga tidak ada, dan ini bagian yang tadi saya kasih ilustrasi di awal, yang tidak konsisten di awal. Jadi kalaupun kelihatannya sederhana, kami yang biasa di editor-editor jurnal, reviewer-reviewer itu melihat sampai ke tahap itu. Jadi memastikan bahwa yang dikerjakan itu konsisten antara satu tahap ke tahap yang lain. Ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Dipersilakan. Belum ada, Pak. Ini nanti ada pertanyaan dari Pak Wahyudin. Oh iya, ini. Langkah-langkah penulisan ilmiah. Ini pernah kita bahas sebelumnya. Ada beda antara versi yang kita kerjakan dengan versi struktur urutan tulisan. Jadi karena kalau yang kita tulis itu pasti dari judul, kemudian nanti ada penulisnya siapa, afiliasi, misalnya
Pak Wahyudin sekolahnya apa, atau Gunawan program studi pendidikan fisika, itu namanya afiliasi. Karena kemarin ada salah satu guru bertanya, Pak Gun, di afiliasinya kami isi apa? Afiliasi itu lembaga tempat kita bekerja. Jadi tidak perlu disebut guru SD atau SMP atau SMA ini, langsung ditulis sekolahnya. Jadi kalau kami tidak boleh menulis dosen di prodi ini, tidak boleh. Jadi afiliasinya hanya program studi pendidikan fisika, atau boleh cukup fakultasnya saja, Faculty of Education and Teacher Training, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Boleh juga afiliasi itu nama kampus saya, Universitas Mataram, itu cukup. Itu namanya afiliasi. Karena Bapak Ibu di sekolah, langsung sekolahnya ditulis. Kemudian di tahap bagian abstrak, judul, biasanya kami kerjakan di akhir, di antara tahap-tahap kami bekerja ya. Tapi di dalam struktur tulisan pasti kita pasang di awal. Sehingga di video kita yang lalu sempat kita bahas, kalau misalnya nanti Bapak Ibu menyimak video sesi-sesi yang sudah, itu ada bahasan ketika kita bahas judul dan abstrak dulu bersama Pak Dr. Safrizal Hadisaputra. Bisa ditonton kembali. Kemudian di sini ada siswa meningkat rata-rata pada siklus 1, 7182 pada siklus 2, 87,78 pada siklus 3. Bapak Ibu, angka-angka pada siklus ini tidak harus muncul sebenarnya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menulis hasil belajarnya ada peningkatan pada setiap siklus, itu saja sudah mewakili kalimat yang panjang dengan angka-angka ini. Jadi karena ada beberapa jurnal juga yang tidak menyarankan ada angka-angka dia di dalam abstrak. Jadi di beberapa jurnal lain ada, di beberapa bagian yang lainnya tidak ada. Coba nanti kalau mencari jurnal, ketemu ada abstrak, kalau mau cari nanti contoh dari jurnal-jurnal yang bagus, yang dikelola bagus, yang sudah mungkin dikenal secara nasional, itu lihat contoh-contoh abstrak di sana dan itu bisa jadi bahan belajar Bapak Ibu. Kata kuncinya ini masih terlalu panjang, tidak boleh ditulis terlalu panjang seperti ini. Ada pembelajaran kooperatif tipe TPS. Nah, ini kata kuncinya nanti dibuat terpisah, pembelajaran kooperatif tersendiri, persernya sendiri, aktivitas belajarnya sendiri, hasil belajarnya sendiri. Tadi karena aktivitas belajarnya boleh muncul di kata kunci, kalaupun di judul tidak ada, dengan catatan memang dibahas di dalam, dan memang ada juga di tujuannya disebut kalau memang diukur. Jadi jangan sampai tujuannya beda, datanya nanti beda. Itu kami tidak sarankan begitu. Jadi kalau ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu bisa pasang di kolom chat. Mungkin kami diinformasikan sekolah Bapak Ibu sehingga kami lebih mudah mengenali. Nah, ini dari Bu Ciharyani. Sekolahnya mana beliau nih? Dari SMA Negeri 3 Mataram. Kota Mataram ini. Jadi beliau menulis abstrak dan saya buat warna-warni karena ini bukti bahwa saya membaca abstrak yang masuk itu. Bapak Ibu tidak perlu menulis KD, SKKD di dalam abstrak. Ada angka 3.14, 4.14, tidak perlu. Kemudian ada materi apa, ada apa, bla bla panjang itu. Sistem pertahanan tubuh, antigen, antibodi, itu juga tidak perlu. Yang perlu dimunculkan sekarang adalah kenapa kita tertarik penelitian ini, yaitu di awalnya itu. Tidak perlu ada info SKKD, materinya apa-apa-apa itu.
Itu nanti malah mubazir dia, tidak bermanfaat. Kalau misalnya mau dimunculkan di bagian metode, di bagian dalam, tidak apa-apa. Di abstraknya tidak perlu. Tidak boleh juga, di sini ada tujuan pembelajaran, itu tidak perlu juga muncul. Jadi peserta didik mampu, itu juga tidak perlu. Yang kita maksudkan tujuan itu tujuan penelitian atau tujuan penulisannya. Tidak boleh juga ada argumen kita yang emosional. Jadi contoh yang paling menarik pada kegiatan pembelajaran kali ini adalah, nah itu tidak perlu ditulis seperti itu. Jadi kita buat proporsional saja, termasuk tidak disarankan ada link video apa saja. Jadi cukup disebut beberapa bukti kegiatan video drama bisa diakses di YouTube, cukup seperti itu, tidak perlu ada link 1, 2, 3. Di sini juga ada argumentasi sangat membuat antusias sekali, itu juga sangat emosional. Tidak disarankan kalimatnya seperti itu. Kita cukup menyampaikan bahwa siswa kita antusias mengikuti kegiatan, meskipun dengan segala keterbatasan. Kemudian peserta didik aktif atau sangat aktif. Peserta didik sangat aktif dalam bertanya, dalam mengungkapkan rencana, dan antusias mereka terkait kegiatan itu. Jadi sangat banyak kalimat yang bisa diatur dengan lebih sederhana. Kami, karena kita rajin-rajin baca tulisan teman-teman, tulisan Bapak Ibu guru, abstrak yang kami dikirimkan dengan variasi yang sangat beragam, itu juga kami tetap menyempatkan diri baca dalam kesibukan-kesibukan. Di kemarin setelah yudisium, kami di FKIP, saya sempat bersama tim ke Sembalun. Kami ada monet kegiatan di sana, sehingga rencana tadi malam kami ada diskusi, terpaksa ditunda karena tiba di Mataramnya sudah larut malam ya. Seperti itu. Jadi kami ingin Bapak Ibu, dalam kesibukan-kesibukan kami tetap ingin berkontribusi bersama-sama, menuntaskan apa yang kami janjikan, membantu Bapak Ibu untuk menulis dengan menyiapkan video-video, paling tidak tanggapan. Nanti setelah ini ada, kita akan buat sesi tanya-jawab, dan Bapak Ibu boleh bertanya, tidak harus bergabung di setiap Zoom meeting, karena ada kesibukan masing-masing. Kami juga tidak bisa mengikuti dengan ketat agenda supaya Bapak Ibu semua bisa, karena kami juga dalam kesibukan yang sangat padat di akhir tahun, sehingga kita memilih waktu-waktu yang tepat untuk bergabung. Kita lihat abstrak berikutnya dari Pak Ahmad Sukri. Nah, ini yang terakhir ini. Saya tulis namanya di belakang karena abstrak yang awal dikirim itu tidak ada namanya. Jadi saya pasang namanya besar-besar di bawah sebagai sepertinya ini yang terakhir itu. Jadi ada penggunaan teknik fisika gasing melalui diskusi kelompok untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa. Beliau adalah guru di SMA Negeri 2 Sumba Besar, guru fisika. Tidak boleh pengantar abstrak itu berdasarkan pengalaman mengajar di mana. Jadi tidak perlu ditulis maksud saya. Jadi kita boleh membuat ilustrasi depannya itu berdasarkan pengalaman kita, tapi tidak perlu ditulis berdasarkan pengalaman.
Kita misalnya bisa membuat pengantar hasil observasi kita di situ, hasil observasi pembelajaran fisika di SMA Negeri 2 Sumba Besar, ternyata masih banyak siswa yang mengalami ini, boleh tidak ditulis, kesulitan. Jadi kalau kita sebut banyak siswa kesulitan, artinya dia mengalami kesulitan. Jadi tanpa menulis yang mengalami, dia maksudnya sama. Kesulitan dalam memahami juga tidak perlu ditulis. Kesulitan kita bisa singkat langsung ke dalamnya, bisa dilepas. Kesulitan memahami materi. Kinematika partikel, titik saja di situ. Karena ketika disambung nanti jadi panjang dia. Nah, kalau mau diberi informasi, bisa titik disambung lagi. Kinematika partikel, membahas GLB, GLBB, dan gerak vertikal. Tapi bagian ini boleh tidak ada. Dan kinematika partikel itu tidak hanya bahas GLB, GLBB, dan gerak vertikal. Nanti ada bagian yang lain. Sehingga sub-sub materi ini tidak perlu muncul di abstrak. Ini diantara yang kami maksud tadi, ada rincian yang tidak harus muncul detail. Nanti boleh diisi di bagian lengkap metode ya. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan keaktifan siswa belajar dalam kelas. Apa bagian yang tidak konsisten dengan judul? Jadi di judul beliau meningkatkannya keaktifan dan prestasi belajar. Di bagian ini meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa. Jadi urutan-urutan itu sebenarnya menunjukkan urutan kita bekerja. Jadi kalau bisa urutannya dipertahankan terus. Jadi apa yang disebut pertama muncul, nanti yang kedua muncul. Dengan urutan yang sama. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Nanti bisa dibuat redaksi yang lebih sederhana. 2 kalimat di bawah ini kita gabung menjadi satu. Kita bisa menulis penelitian tindakan kelas ini melibatkan 36 orang siswa kelas 10 MIA 1. Nah, begitu saja. Kemudian ada kegiatan penelitian dilakukan dengan menerapkan pembelajaran fisika gasing melalui diskusi kelompok. Penelitian dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan. Ini indikator, tidak apa-apa. Indikatornya boleh muncul di dalam abstrak. Penelitian dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan keaktifan siswa dan prestasi belajar siswa, atau bisa dilepas nanti, dibuat lebih efisien kalimatnya. Ini belum menunjukkan hasil ya, hasil dan kesimpulannya belum, karena mungkin beliau sedang penelitian saat ini indikator keberhasilan penelitiannya. Sepertinya habis. Demikian, slide-nya habis. Seperti tadi saya sampaikan, saya duga-duga ini Pak Sukri yang terakhir, dan betul ada 13 slide saja. Nanti kalau ada hal-hal yang lain, Bapak Ibu bisa sampaikan, ditanyakan boleh secara langsung atau di Zoom ya, atau di chat room-nya. Ada Pak Muaidin, alhamdulillah bergabung, ini bos SMA 3 ini. Pak Budi, ada yang ingin disampaikan? Saya kembalikan ke Yani. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya tentang komponen-komponen abstrak yang memang harus ada tadi. Untuk Bapak Ibu Guru, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan tentang penulisan abstrak, seperti tadi yang disampaikan, jadi silahkan untuk bertanya. Jadi bisa langsung bertanya
atau menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Ada tim kita juga bergabung, Pak Rahmat Oh iya, ini ada Bapak atau Rahmat. Pak Muaidin, SMA 3 Mataram. Ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Kalau tidak ada, biar kita istirahat ini. Silakan Pak, ada yang mau disampaikan? Oh, ini ada Pak, dari Ibu Intan Sahma Desti. Selamat malam Pak, saya baru mau menulis. Apakah bisa diminta template penulisan jurnalnya Pak? Saya baru menulis, kira-kira template jurnal tujuannya apa Pak? Terima kasih banyak. Oke, template itu baiknya jangan pusing di awal. Jadi template itu nanti diurus di akhir saja setelah tulisan jadi. Jadi karena kalau dari awal pusing sama template, biasanya tidak jadi dia. Saya tidak mau pusing-pusing sama template di awal. Jadi buat tulisan sampai jadi, baru nanti kita eksekusi dia di akhir. Tahap finishing lah. Ya, yang penting mulai nulis aja dulu. Ketika sudah jadi tulisannya, kemudian menentukan jurnal tujuan, mungkin nanti baru kita tentukan, kita ikuti template sesuai jurnal tujuan kita. Oke, ini nah, ada kemudian Pak, ini ada Pak Muaidin. Pak Muaidin, raise hand. Dipersilakan. Ya. Silakan Pak Muaidin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah setelah kita lihat apa yang dipaparkan beberapa abstrak dari teman-teman tadi, kita lihat ternyata banyak sekali yang belum masuk ke struktur yang disampaikan tadi ya. Ya. Kita lihat mulai dari tujuan, kadang-kadang ada yang punya tujuan, ada yang tidak ada kesimpulan dan hasil begitu ya. Berarti teman-teman yang sudah punya abstrak tadi harus tulis ulang dulu dan mengikuti abstrak langkah-langkah seperti tadi Pak ya, atau bagaimana? Ya, sebaiknya begitu. Bisa diteruskan? Gitu ya, ya. Oke, terima kasih terus, Pak. Oke, silakan. Gitu. Terus? Mungkin itu saja, mungkin memperjelaskan ya. Oke. Terima kasih Pak Muaidin. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih Pak. Oh, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Intan. Kita jawab dulu yang Pak Muaidin. Oke, silakan Pak. Jadi saya sengaja bikin blur bagian belakang biar tidak pusing lihat buku-buku di belakang. Jadi biar fokus lihat saya aja. Tadi memang struktur abstrak ini kita sudah bahas 2 atau 3 kali ya. Dulu Pak Ida sudah bahas, saya sudah bahas. Kemudian ditanya jawab dulu kita bahas. Ada abstrak peserta pertama kita bahas. Tapi setelah saya lihat baca-baca lagi, kesalahannya itu mirip-mirip. Jadi kesalahan abstrak itu hampir seragam semua. Pertama dari tidak lengkap urutannya, ada yang ada dan tidak ada tujuannya. Jadi kalau kita misalnya ingin ke satu tempat, tujuannya tidak ada, kalaupun kita sangat ngebut, kita tidak akan sampai kemana-mana karena tujuannya tidak ada. Jadi penting tujuan itu muncul. Jadi urutan-urutannya tidak masalah, mau dimunculkan di mana. Ada juga yang menulis tujuan di awal, nanti tiba-tiba ada intro di belakangnya. Ada juga yang menyebut penelitian tindakan kelas ini, berarti metodenya muncul duluan. Itu tidak masalah sebenarnya. Hanya harus dipastikan komponen-komponen abstrak itu ada, sebaiknya ada semua. Kemudian kita munculkan judul teman-teman ini tidak dalam rangka menyalahkan, seperti yang kita bahas. Jadi kita memunculkan judul teman-teman kita ini untuk
mencari bentuk yang baik sehingga nanti ketika dikirimkan kembali untuk keperluan publikasi kita itu bisa lebih siap, lebih bagus dibanding yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya pikir banyak pengalaman. Saya dari baca-baca abstrak Bapak Ibu guru itu dapat banyak informasi. Jadi kami harus membuat seperti apa urutannya sehingga nanti materi itu sampai. Kemudian targetnya Bapak Ibu rencana ke depan ini kami akan record materi santai ringan seperti ini dengan tidak terlalu banyak peserta karena kegiatannya betul-betul akan mengikuti waktu kami seperti apa. Dan nanti sesinya Pak Dr. Safrizal maupun Bu Dr. Prati juga sama seperti itu. Dengan kesibukan masing-masing beliau masih berkontribusi, Pak Ketua LPMP juga sama. Kami sudah pesan beliau untuk membahas semua alasan penolakan usulan pangkat teman-teman, khususnya yang terkait karya ilmiah itu. Dan beliau sudah siap, kami rencana akan berdiskusi dengan beliau, mudah-mudahan besok pada hari guru. Kami tidak tahu nanti Bapak Ibu guru ada yang bisa apa tidak bergabung, tapi linknya akan kami kirimkan. Jadi kalaupun yang akan bergabung 1 atau 2 orang tidak masalah. Dan materinya juga tetap akan bisa disimak. Nanti kalau ada tanya jawab baru kita kumpul rame-rame berdiskusi tentang itu. Jadi kami berharap Pak Muaidin, Bu Intan, Pak Hamdan, Pak Rahmat, ada Bu Nila juga bergabung bersama kita. Nanti kalau misalnya ada naskah dikirim, kita perbaiki sama-sama apa yang boleh dan tidak boleh. Termasuk nanti kalau tulisan lengkapnya sudah dikirim ke kami, kita akan cek Turnitinnya, boleh nanti Bu Intan kirim draft naskahnya ke kami. Kalau ingin dijadikan contoh, kita cek Turnitinnya, ketemu berapa persen sama dengan yang lain berapa. Mungkin dengan tulisan Bu Intan sebelumnya, atau dengan tulisan teman-temannya yang mirip-mirip. Tapi memang Bapak Ibu, tidak bisa dia similarity itu 0%. Kalau kita jujur ya, kecuali, ada kecualinya. Kecuali yang diunggah itu lembar kosong, kecuali artikel kita itu dalam bahasa yang belum pernah ada artikel bahasa itu, artikel pendidikan fisika dalam bahasa Bima, bahasa Sumbawa, atau bahasa Sasak, mungkin tingkat similarity-nya kecil karena belum ada tulisan itu. Atau kita jadikan gambar seluruh dokumen artikel itu. Jadi kalau dicek gambar kan nggak kebaca dia. Jadi bisa juga dia jadi 0 karena di-exclude, dikeluarkan, dikecualikan, dia 0%. Tapi versi aslinya 0% itu hampir tidak dapat karena di artikel kami saja yang sudah terbit itu nama Gunawan Physics Education Study Program University of Mataram itu pun dihitung sama. Ya, kan tidak mungkin saya menulis nama yang lain dengan prodi yang lain. Nah, jadi itu pun dihitung sama sehingga 0% itu tidak dapat. Apalagi kita buat kata pengantar, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, itu panjang sekali. Teman samanya banyak dan itu dihitung juga bagian dari kesamaan dokumen. Jadi tidak sama similarity dan plagiasi ya. Itu nanti mungkin bagian yang kita bisa tayangkan nanti Bu Intan kalau sudah mengirim contoh tulisannya sendiri biar kita cek. Sebentar kita ngecek itu paling 2-3 menit keluar dia. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita cek? Ada lagi yang ingin disampaikan? Atau dari Yeni ada tambahan pertanyaan?
Sementara belum ada, Pak. Mungkin nanti ketika ada yang sudah merevisi abstraknya, mungkin bisa kita komentari lagi. Saya beri kesempatan malam ini ke Mas Rahmat. Ini sedang baca banyak abstrak kan? Ada berapa, mungkin dalam seminggu ini sudah baca, saya lihat-lihat itu sekitar 20-an abstrak rasanya. Baik yang pengabdian maupun yang penelitian. Apa kendalanya dan apa kurangnya rata-rata abstrak itu? Mungkin bisa ada info ke kita biar Bapak Ibu guru dengar. Saya pin untuk didengar. Di unmute dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, berdasarkan beberapa catatan dari abstrak yang saya pernah lihat, itu banyak yang kurang memenuhi target jumlah kata. Itu penting juga, Pak. Ya. Karena ada yang menulis secara berlebihan, seperti tadi kata-kata tujuan yang misalnya harus bisa diefektifkan jadi satu kalimat, bisa dipoin-poinkan menjadi 3 poin, dan itu terkesan berlebihan dan keluar dari target maksimum kata gitu. Dan itu perlu diperhatikan buat para penulis. Umumnya biasanya jumlah kata atau maksimum kata yang digunakan tiap abstrak itu ya kurang lebih 150 sampai 250 lah. Nah, itu menjadi catatan karena ya terlalu sedikit juga kurang menarik dibaca. Kelihatan malasnya ya kalau terlalu sedikit. Kelihatan malasnya. Kalau terlalu banyak juga khawatirnya pembaca itu tidak berminat untuk membaca gitu, karena terlalu banyak yang harus dibaca gitu. Itu sejauh ini yang saya catat. Untuk komponen-komponen juga perlu diperhatikan, baik itu tujuan, metode, teknik, dan analisis hasil dan kesimpulan itu perlu diperhatikan lagi gitu. Karena itu yang lebih pokok dalam penulisan abstrak. Mungkin itu aja, Pak, yang bisa saya sampaikan dulu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan tadi dari Rahmat, Mas Rahmat, ini karena ada beberapa hari terakhir ini kami intens diskusi untuk publikasi beberapa naskah mitra-mitra kita. Sudah banyak yang di-online-kan dan ada tadi saya sempat baca-baca beberapa dan sudah terbit. Mudah-mudahan tulisan teman-teman nanti segera jadi. Kalau gambarannya sudah ada, saya pikir tidak terlalu lama lagi tulisan itu jadi, karena setelah yang sesi malam ini, kami akan ada diskusi khusus metode. Mungkin Yeni bisa berikan gambaran ke kita semua untuk sesi berikutnya yang metode itu apa yang akan kita diskusikan, sehingga nanti teman-teman bisa boleh memilih ikut atau tidak, bisa juga menyimak langsung dari video yang sudah jadi. Silakan, Yan. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, untuk selanjutnya memang kita akan ada diskusi tentang metode penelitian. Jadi maksudnya cara penulisan metode penelitian dalam artikel ilmiah. Jadi apa saja yang harus muncul dalam penulisan metode itu. Terus juga berkaitan dengan jenis-jenis penelitian Bapak Ibu. Misalkan ada yang menulis penelitian eksperimen, berarti harus seperti apa penulisannya, apa saja yang dicantumkan. Jadi komponen-komponen yang ada dalam metode tersebut akan kami jelaskan. Kemudian nanti akan disampaikan juga contoh-contoh metode penelitian yang memang sudah ada dan sudah terbit ya artikelnya di beberapa jurnal. Nah, jadi kami punya banyak contoh-contoh, ada yang penelitian eksperimen, kemudian
ada yang penelitian, yang PTK juga ada, kemudian yang kualitatif atau studi literatur. Nah, itu sudah kami kumpulkan, jadi akan kami sampaikan nanti di diskusi kita selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang hadir bersama kami maupun nanti akan menyimak berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas tadi terkait penyebutan nama dan profil kondisi kekurangan masing-masing abstrak. Semata-mata niatnya untuk kita belajar bersama-sama saja. Semakin banyak yang mengoreksi kita, maka kita akan semakin baik. Semakin banyak yang beri masukan kepada kita, maka karya-karya kita berikutnya akan semakin baik. Mudah-mudahan karya-karya kita semakin baik dan semakin banyak tulisan-tulisan. Jadi kalau ada yang ingin bersama-sama, Pak Gun, kita nulis sama-sama. Senang sekali saya. Kita nanti bisa nulis rame-rame di beberapa tulisan yang sedang kami siapkan juga. Berikutnya kami mohon maaf sekali lagi atas keterbatasan dan penyesuaian waktu kami dengan agenda Bapak Ibu yang mungkin cukup padat. Kami juga sedang sangat sibuk di akhir tahun dengan agenda-agenda yang akan cukup banyak. Tidak hanya di Mataram, ada beberapa kami harus pergi juga ke luar untuk aktivitas. Nanti kita bisa pilih sesi-sesi dari tempat-tempat lain yang tidak harus di Mataram. Jadi saya pikir dengan pola seperti ini, kita tidak akan terikat dengan waktu dan tempat. Intinya kapan kita bisa belajar, kita belajar. Yang bisa gabung, yang tidak bisa menyimak video. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator untuk menutup. Silakan ya nih. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih atas informasi yang disampaikan, atas materinya tadi tentang penulisan abstrak. Jadi untuk Bapak Ibu, semoga selanjutnya makin semangat menulis, semangat untuk memperbaiki abstrak-abstraknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan tadi, sesuai dengan komponen-komponen yang memang harus ada dalam abstrak. Jadi untuk selanjutnya kita akan ada diskusi tentang metode penelitian. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa bergabung lagi supaya nanti artikelnya bisa menjadi artikel yang baik dan bisa segera dipublikasikan. Jadi semoga kegiatan kita hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat malam. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Bu Intan, Pak Agus, Pak Muaidin, Pak Hamdan, Bu Nila, Pak Wahyudin, Ibu Latifah, dan teman-teman lain semuanya. Terima kasih. Kita tutup ya. Selamat istirahat semuanya. Selamat istirahat, sampai jumpa lagi.